Perjalanan menuju daerah wisata Curug Cilember bisa ditempuh melalui tol Jagorawi bagi kendaraan roda 4 dan bisa juga melalui jalur Tajur dan Ciawi dengan kendaraan roda 2. Dan perjalanan kami kali ini menggunakan mobil dan meninggalkan Jakarta menuju tempat wisata sekitar pukul 6 pagi. Setelah bertemu di Simpang Gadok dan kemudian mengarah ke puncak, kami memasuki Desa Cilember di mana lokasi curug kurang lebih 4 km dari ujung jalan. Halo pemirsa, sekarang kita udah sampai di Curug Cilember. Sekarang jam 8.41, udah mau jam 9, kita akan naik ke atas. Sebelumnya kita akan ketemu sama salah satu tour guide-nya. Habis itu kita mau naik ke atas sama rombongan. Kita rencananya hari ini akan naik sampai ke curug kedua, which is curug paling atas. Kalau curug satunya itu nggak bisa. Jadi kalau mau tahu kayak apa perjalanan kita, air terjunnya seindah apa, terus Setelah parkir dan mempersiapkan peralatan, kami langsung menuju ke pintu gerbang masuk lokasi Curug Cilember ini. Suasana cukup asri dan masih belum banyak pengunjung yang datang. Mungkin masih kepagian kali ya buat nyebur di atas air terjun yang dingin ini. Sampai di depan loket tiket masuk, kami membeli tiket. Hanya dengan Rp15.000, kita udah bisa menikmati keindahan alam dari Curug Cilember ini. Tidak hanya 7 air terjunnya saja, Curug Cilember juga menyediakan lokasi untuk berkemah, pondok-pondok istirahat, melihat berbagai jenis kupu-kupu bahkan pelestariannya, mulai dari larva, menjadi kepompong, kemudian kupu-kupu, dan informasi-informasi berupa tulisan poster di beberapa lokasi istirahat mengenai asal-muasal Curug Cilember ini. Dikelilingi hutan pinus dan cukup romantis karena di sisi jalan ada beberapa rangkaian bunga cantik pasangan yang datang berkunjung. Tuh, so sweet sekali ya. iya bener Pak. Oke. Jadi Curug Cilember itu diambil dari kata ci dan lember. Ci itu dalam bahasa Sunda artinya air dan lember itu artinya jamur kuping karena dulu di kawasan ini banyak banget jamur kuping. Dan menurut mitos di sini itu merupakan tempat mandinya putri kerajaan dari Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi. Dan sini ada 7 air terjun, tapi kita cuma bisa naik sampai air terjun kedua, curug kedua. Jadi dihitung dari paling atas ya. Air terjun pertama kita nggak bisa naik karena itu tempatnya terlalu terjal dan butuh waktu lebih dari 4 jam untuk naik dan turun. Untuk turun aja, berarti naiknya itu kira-kira 8. Setelah jalan lagi ya. Untuk perjalanan menuju Curug 7 nggak perlu khawatir, dijamin nggak akan nyasar dan capek deh. Karena perjalanan hanya berjarak 150 meter dan papan penunjuk arah cukup banyak terlihat untuk mengarahkan kami. Kondisi jalan menuju Curug 7 juga mudah dilalui karena masih berupa jalan setapak yang telah dikondisikan untuk jalan santai. Kalau gini mah aman ya. Di sekeliling jalan berdiri tenda warna-warni yang disewakan bagi teman-teman yang ingin menginap atau mengadakan camping. Dan setelah sedikit menanjak, kita sampai di curug pertama dan menjadi curug teramai karena lokasinya paling dekat, Curug 7. Jadi kita udah sampai ke curug ke-7. Di curug ke-7 ini merupakan curug paling bawah yang ada di Curug Cilember. Ini 7, atasnya 6. Tapi 6 ditutup karena itu terlalu terjal. Dan menurut mitos, putri kerajaan Siliwangi itu mandinya di curug ini. Karena dulu dibopong pakai kayak kereta kuda gitu loh. Bukan kereta kuda sih, tandu-tandu gitu dibawa ke sini. Dan menurut mitos juga kalau yang mandi di curug ini kemungkinan akan mendapatkan jodoh.
Mandi di Curug Cilember dipercayai dapat membuat enteng jodoh dan menyembuhkan penyakit. Jadi Curug ke-7 dan ke-6 ini bukan tujuan utama kita. Kita akan coba naik sampai ke Curug kedua dan kita kira-kira itu akan memakan waktu kurang lebih 1,5 jaman lah untuk naik ke atas. Kita lihat, semoga kita kuat. Oh, nggak bisa langsung gitu ya, Pak ya? Maksudnya kayak gitu. Kami juga mendapat beberapa penjelasan dari tour guide kami seputar lokasi-lokasi curug atau air terjun yang terpisah ini. Berapa lama perjalanannya dan berapa jauh jarak yang akan kami tempuh pada perjalanan berikutnya. And the challenging track is just begin from here. Jadi katanya untuk mencapai ke Curug ke-7 nanti kira-kira kita makan lebih dari 1.500 meter naik ke Curug kedua. Yang berat itu nanti dari Curug ketiga ke Curug kedua. Curug ketiga katanya bagus, Curug kedua itu kan tujuan utama kita. Berat sih 800 meter 3 kedua. Tapi katanya Julia Perez, Jupe, itu pernah sampai ke Curug kedua. Jadi karena kita lebih muda dari Jupe, kita harus lebih semangat. Yuk lanjutin. Nah teman-teman, dari Curug 7 ke Curug 5, perjalanan kami yang baru dimulai ini udah dikasih cobaan. Rute untuk mendaki tidak lagi berupa jalanan yang sudah dibuat sedemikian rupa, tapi mulai menjadi jalan setapak licin dan cukup terjal. Jadi terus juga agak licin karena ini banyak. Jika tidak ingin jatuh atau terpeleset, berpijaklah pada akar pohon dan gunakan alas kaki khusus untuk mendaki. Bapak nggak kecapean? Jadi untuk nanjak ternyata ada triknya. Triknya itu tiap kali kaki kanan naik, itu tarik nafas. Dan ketika kaki kiri turun, itu buang nafas. Finally, kita udah sampai ke Curug kelima. Tadi kita kira-kira pendakian bentar sih, cuman jalannya lumayan terjal. Tapi itu katanya preparation buat nanti jalan dari Curug 3 ke Curug kedua karena akan lebih sulit. Ini dia Curug kelima. Jika sudah melihat langsung Curug 5, rasanya perjalanan yang ditempuh barusan sepadan dengan sejuknya air terjun dan pemandangan sekitar. Pada Curug kelima ini, banyak wisatawan sudah lebih berkurang dibanding Curug 7 dan 6. Salah satu alasannya mungkin karena memang perjalanannya cukup menguras tenaga ya. Tapi bagi teman-teman yang hobi mendaki, ini salah satu cara untuk isi bahan bakar Anda sebelum melanjutkan perjalanan ke curug berikutnya. Sekarang kita di Curug kelima dan kita mau ke Curug kedua. 1,5 km lagi. Oh my god, itu belum termasuk turun. Semangat semuanya. Jarak lokasi air terjun yang satu ke yang lain berbeda-beda, tergantung seberapa cepat teman-teman berjalan dan tentunya seberapa sanggup teman-teman untuk mendaki. Karena semakin ke atas, medan yang dilalui semakin sulit karena jarang dilewati. Curug keempat. Akhirnya. Ternyata nggak terlalu jauh dari Curug kelima jaraknya. Habis kita dari Curug keempat ini kita langsung ke Curug 3 dan Curug 2.
Curug kedua. Let's go. Wow. Ini udah sampai ke curug keempat. Curug keempat dia lebih pendek dibanding curug-curug lainnya. Habis ini kita mau lanjut aja langsung ke curug ketiga dan langsung ke curug kedua. Nanti kita akan main-main di curug kedua. Yuk, semangat ya! Jarak dari Curug 5 ke Curug 4 kurang lebih 150 meter. Jarak dari Curug 4 ke Curug 3, 350 meter. Dan jarak terjauhnya adalah menuju Curug 2, 1,5 kilometer. Kita udah sampai ke curug ketiga. Curug ketiga ini sebenarnya lebih tinggi dibanding curug-curug sebelumnya. Bisa dilihat dan bagus banget karena letaknya dari ketinggian yang lebih tinggi tadi. Biasanya turis-turis mancanegara yang dari mana, kalau di sini tuh kebanyakan dari Arab, kalau nggak dipandu sama tour guide di sini nggak akan ketemu curug ketiga ini maupun curug keempat tadi. Biasanya mereka jalan sendiri dan akan ketemu cuma curug ke-7, 5, dan terakhir nanti curug kedua. Sampai di Curug ketiga, kami berhenti sejenak untuk melepas lelah. Medannya semakin terjal dan jalanannya yang licin cukup membuat kami kewalahan. Tapi yang menyenangkan adalah semakin jauh lokasi curugnya, pemandangan yang disuguhkan semakin menawan. Curug ketiga ini merupakan salah satu yang cukup tinggi. Lokasinya sebenarnya cukup bagus, view untuk berfoto juga oke, dan suasananya masih sangat asri. Habis ini kita akan lanjut ke curug kedua. Semoga aja, enggak deh, kita harus tetap semangat ya semuanya, semangat! Tapi jangan terlena, karena tujuan utama sudah semakin dekat. Kami melanjutkan perjalanan menuju curug terakhir, yaitu curug kedua. Tidak diragukan lagi, medannya benar-benar curam. Tanahnya tidak lagi bisa kita capai dengan mendaki, tapi setengah memanjat. Cukup curam dan diperlukan stamina serta ketangkasan. Dan trek terakhir ini adalah yang paling panjang dibandingkan yang lain. Perjalanan dari curug 3 ke curug 2 itu cukup terjal. Beda dari jalan yang biasanya, yang ini biasa banyak batu. Biasanya itu cuma banyak tanah yang licin, tapi kali ini tuh banyak batu. Dimana kalau tadi tanah itu tongkat ini cukup membantu untuk berpijak, tapi kalau batu itu malah bikin licin. Tapi nggak apa-apa, kita terus semangat. Ini udah mulai cukup berat ya Pak ya? Ini baru pemanasan, baru awal. Hah? Nanti lebih. Oh my god. Kita ngukur kelihatan dari jalannya nanti. Nih perjalanan, aduh, menuju ke curug kedua. Pantesan tadi Bapak bilang itu baru permulaan, karena yang ini selain terjal, ini juga licin banget, jarang ada batu. Tanahnya semuanya bisa dilihat tuh. Semuanya tanah, pure tanah. Untungnya hari ini nggak hujan. Kalau hujan, nggak tahu lagi deh kayak gimana. Ini nanti bakal susah kalau pas turun ya Pak ya. Saya sudah hampir menyerah. Oke lanjut. Semoga saja pemandangan akhirnya memuaskan ya. Suara air terjunnya udah mulai kedengeran. Dan kayaknya jaraknya udah mulai dekat ya Pak ya. Masih belum. Walaupun ini suara air terjunnya udah mulai kedengeran ya. Oke, di curug kedua ini emang keren banget, tempatnya emang indah, sepi, terpencil. Bisa dilihat semuanya dan banyak binatang-binatang yang lucu-lucu kayak kupu-kupu hitam dan capung warna biru. Kita mau main air dan ini adalah akhir dari perjalanan kita. See you di perjalanan kita berikutnya. Pemandangan tujuan terakhir perjalanan kita sudah di depan mata. Gak bohong deh, luar biasa indah.
Walaupun tempatnya sangat terpencil dan medan untuk mencapai lokasi ini begitu berat, namun memang pemandangannya sangat indah. Lokasi yang satu ini cocok untuk tempat merefresh kembali diri setelah kepenatan rutinitas. Sudah puas menikmati Curug 2? Saatnya turun dan kembali ke Jakarta. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya ya. Dah.